Baik, kali ini kita akan belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada beberapa rules yang harus kita pakai. Yang pertama, segitiganya harus siku-siku. Jadi, selain segitiga siku-siku, maka tidak berlaku perbandingan trigonometrinya. Kemudian yang B, tentukan sudut acuan. Yang C, tentukan perbandingannya. Misalkan langsung saja, di sini saya mempunyai satu buah segitiga siku-siku. Ya, karena di sini saya sudah gambar segitiga siku-sikunya, maka langkah atau rules yang pertama sudah terpenuhi, ya. Kemudian lanjut ke rules yang kedua, tentukan sudut acuan. Dalam menentukan sudut acuan ini berarti kita pilih ya salah satu sudut selain sudut siku-sikunya ya. Berarti boleh di sini, boleh di sini. Dengan lambang sudutnya bisa kita tulis alfa ataupun theta, kemudian beta ataupun gamma ya. Kita pilih salah satu saja. Seperti itu. Nah, kita tentukan sudut acuannya. Misalkan saya memilih sudut acuannya berada di sebelah sini, yaitu menggunakan sudut alfa. Nah, sudah ya. Langkah pertama sudah, langkah kedua sudah menentukan sudut acuan, maka langkah ketiga sebelum menentukan perbandingannya kita tentukan sisi-sisinya terlebih dahulu. Ya, karena ada 3 buah sisi, kita namai dulu sisi-sisinya. Sisi yang berada di depan sudut siku-siku atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku, berarti ini ya, itu dinamakan dengan sisi miring. Gitu. Sudah kita tulis sisi miring. Selanjutnya, sisi yang berada di depan sudut acuan, kan sudut acuannya adalah alfa, ya. Di depan sudut acuan berarti sisi ini. Nah, sisi ini dinamakan dengan sisi depan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sisi yang berada di samping sudut acuan itu dinamakan dengan sisi samping. Nah, kita sudah menentukan sisi-sisinya, baik itu sisi miring, depan, dan sisi samping. Nah, bagaimana jika sudut acuannya kita rubah? Gitu ya. Maka dalam menentukan sisi depan dan sampingnya juga akan berubah. Misalkan, nah kita gambar dulu untuk segitiga siku-siku yang baru. Misalkan di sini ada segitiga siku-siku lagi ya. Nah, ini siku-siku di sini. Lalu kita berikan sudut acuannya bukan di sebelah sini tapi di sebelah sini menggunakan theta gitu ya. Di sini kita berikan sudut theta sebagai sudut acuannya. Maka untuk sisi depan dan sisi samping juga akan ikut berubah. Untuk sisi miringnya akan tetap karena sisi miring itu berada di depan sudut siku-siku. Berarti sisi miringnya tetap ini. Ini sisi miring. Kemudian untuk sisi depannya bagaimana? Sisi depan itu berada di depan sudut acuan. Karena sudut acuan di sini, maka di depannya berarti sebelah sini ya sisi depannya. Nah, gitu. Kemudian untuk sisi sampingnya berada di sebelah sini karena di samping sudut acuan. Ini adalah sisi samping. Nah, ini adalah dua contoh gambar segitiga siku-siku dengan sudut acuan yang berbeda. Karena kita sudah menentukan sisinya, maka kita tentukan perbandingannya ya. Kita pakai segitiga yang pertama aja ya. Perbandingan yang pertama itu adalah nilai dari sinus ya. Sinus alfa. Berarti sinus alfa ini. Sinus alfa. Nah, sinus alfa itu perbandingannya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Artinya depan dibagi dengan miring ya, sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian perbandingan yang kedua itu adalah kosinus. Kosinus alfa. Kosinus alfa ini ya. Perbandingannya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Berarti ini samping dibagi dengan miring. Seperti itu. Yang ketiga itu ada tan alfa. Ya, ada tan alfa. Tan itu kepanjangannya adalah tangan, pakai T.
bukan pakai K, jangan baper ya. Kemudian rumus dari tangan sendiri atau perbandingan dari tangan itu adalah depan dibagi dengan samping, karena tangan itu sejatinya sinus dibagi dengan kosinus. Diperoleh depan dibagi dengan samping. Nah, ini sudah sinus alfa, kosinus alfa, tan alfa. Terus ada lagi nggak? Ada ya. Masih ada lagi, ada 3. Yaitu selanjutnya ada kosekan. Nah, kosekan alfa. Kalau kosekan alfa itu adalah seper sin alfa. Seper sin alfa. Ya. Karena sin alfa sendiri itu adalah depan dibagi miring, kalau seper sin alfa artinya dibalik aja, miring dibagi dengan depan. Miring dibagi dengan depan. Kemudian yang selanjutnya itu ada sekan ya, sekan alfa. Nah, sekan alfa itu seper cos alfa. Karena cos alfa itu samping dibagi dengan miring, maka seper cos alfa tinggal dibalik aja, miring dibagi dengan samping. Miring dibagi dengan samping. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kot alfa. Kepanjangannya adalah kotangan alfa. Itu seper tan alfa. Maka karena tan alfa depan bagi samping, sepertan alfa itu adalah samping dibagi dengan depan. Nah, inilah keenam perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Ada sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosec alfa, sec alfa, dan kotangan alfa. Sebenarnya ada cara mudah untuk menghafal dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Gitu ya. Ada singkatannya. Kita singkat aja. Untuk sin alfa kan depan bagi miring. Nah, bisa kita hafalkan menggunakan sin demi, gitu ya. Artinya sinus itu depan bagi miring. Kemudian kalau cos alfa berarti cos sami. Cos sami. Artinya kosinus samping bagi miring. Kalau tan alfa ya, tan alfa, tan alfa singkatannya apa nih? Berarti tan desa gitu ya. Tan desa. Nah, ini singkatan yang mudah untuk menghafal dari perbandingan trigonometri ini. Nah, ada 3, sin demi, cos sami, dan tan desa. Silakan dihafalkan terlebih dahulu. Kemudian ada contoh ya. Diketahui segitiga siku-siku sebagai berikut. Dengan panjang sisinya adalah 3, 4, dan 5, dan sudut acuannya adalah theta. Nah, kalian disuruh menentukan sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, secant theta, dan kotangan theta. Nah, karena sudut acuannya itu sudah jelas yaitu theta, maka kita langsung saja menentukan sin tetanya. Sin theta itu adalah demi, sin demi, depan dibagi dengan miring ya. Kita tulis depan dibagi dengan miring. Artinya depannya itu adalah depan dari sudut acuan yaitu 3, miringnya 5. Berarti sin theta adalah 3/5. Sudah gampang kan? Kemudian cos theta berarti sami ya, cos sami, samping dibagi dengan miring. Karena sampingnya itu samping sudut acuan, berarti 4 dibagi dengan miring. Miringnya 5, berarti cos theta sami 4/5. Seperti ini. Kalau tan theta berarti tan theta itu adalah depan dibagi dengan samping ya. Depan dibagi dengan samping, desa.
depannya itu adalah 3, sampingnya adalah 4, maka desa itu adalah 3/4. Nah, dari sini karena tan theta itu adalah sin dibagi dengan cos, maka 3/5 dibagi dengan 4/5 itu hasilnya juga sama 3/4, sama aja. Kemudian cos sekan itu adalah seper sin, gitu ya. Berarti seper sin theta. Karena sin tetanya itu adalah 3/5, maka kalau seper sin theta dibalik aja menjadi 5/3. Seperti itu. Kemudian sekan theta, karena sekan theta itu adalah seper dari cos theta, maka cos tetanya itu 4/5, jadi sekan theta adalah 1/4/5, dibalik aja menjadi 5/4. Kemudian selanjutnya adalah kotangan theta. Kotangan theta itu adalah seper tan theta. Ya, karena tan tetanya itu adalah 3/4, maka kotangan theta seper tan theta dibalik aja 3/4-nya menjadi 4/3. Nah, ini adalah aplikasi dari contoh perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Jika diketahui sisi-sisinya, panjangnya, kemudian sudut acuannya sudah ditentukan, kalau disuruh menentukan perbandingan dari sin, cos sampai kotangan, maka caranya adalah seperti ini. Tinggal kalian hafalin perbandingannya mulai dari sin sampai dengan kotangan. Gitu. Misalkan kalau ada soal di sini ada salah satu sisi yang tidak diketahui gitu ya. Dua sisi sudah diketahui tapi salah satu tidak diketahui, maka gunakan rumus Pitagoras untuk mengetahui salah satu sisinya. Gitu ya. Cari dulu menggunakan rumus Pitagoras. Misalnya nih. Misalnya di sini saya mempunyai segitiga siku-siku ya. Seperti ini siku-sikunya. Kemudian sisinya adalah di sini 6, di sini 8, di sini alfa. Gitu ya. Kalian disuruh untuk menentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosec alfa sampai cot alfa. Maka kalian harus tahu dulu sisi miringnya ini berapa. Gitu ya. Karena sisi miring belum diketahui, maka gunakan rumus Pitagoras. Ya. Berarti sisi miring itu sama dengan akar dari sisi depan kuadrat ditambah dengan sisi samping kuadrat. Artinya 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat gitu ya. Sama dengan akar dari 8 kuadrat itu 64 ditambah dengan 6 itu 36. Maka akar 64 tambah 36 yaitu akar 100. Akar 100 yaitu 10 ya. Nah, udah ketemu untuk sampingnya adalah 10. Nah, dari sini kalian bisa menentukan sin alfanya berapa, cos alfanya berapa, tan alfanya berapa, sampai kotangan alfanya berapa gitu.